Halo geng, selamat datang di Zona Donghua Channel. Kali ini Mimin akan membahas spoiler tentang Tales of Herding Gods. Buat kalian yang baru join, jangan lupa like, comment, and subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar kalian selalu update konten-konten terbaru dari Mimin tentunya. Oke, nggak usah lama-lama, langsung aja kita ke spoilernya. Let's go! Qin Mo menyambungkan kembali lengan Tuan Ma dan kaki lelaki lumpuh itu. Ia menempatkan kedua lelaki tua itu di dalam kuali obat, merebus sepanci penuh sup obat, dan merebus mereka berdua. Ia memerintahkan Hu Ling'er untuk menambah api di dalam kuali. Dia keluar dari ruangan dan melihat langit sudah gelap. Qin Mo keluar dari halaman, tetapi menemukan kediaman cendekiawan kosong. Mereka semua pasti sudah melarikan diri. Hanya Raja Iblis Dutian yang tersisa berdiri di gang kediaman cendekiawan, tak bergerak. Qin Mo melangkah maju dan membuka perut patung itu. Ada ratusan roda gigi halus di dalamnya. Qin Mo mengulurkan tangannya dan memainkan roda gigi itu 2 kali. Raja Iblis Dutian tiba-tiba merasakan kaki dan telapak kakinya bisa bergerak. Ia segera berlari. Setelah berlari beberapa langkah, ia mendengar suara berderak lagi di tubuhnya, dan seluruh persendiannya kembali terkunci. Long Da. Seret dia kembali ke halaman, kata Qin Mo kepada Long Qilin di pintu. Sang unicorn naga menggoyangkan ekornya, berjalan maju dengan kedalaman yang besar, menggigit salah satu kaki Raja Iblis Dutian. Menyeret Raja Iblis itu ke tanah, menyeretnya kembali ke halaman Qin Mo dengan bunyi dentang, dan melemparkannya ke sudut. Persetan denganmu, kalau berani. Lawan aku 300 ronde. Raja Iblis Dutian mengutuk, bagaimana kau bisa dianggap pahlawan jika kau mengurungku? Qin Mo menutup mata dan diam-diam menyiapkan ramuan itu. Tiba-tiba, petir menyambar dari patung dan mencoba terbang keluar, tetapi kemudian berbagai tanda rune muncul di permukaan patung. Tanda rune tersebut semakin terang dan menyalakan petir di dalam patung. Raja Iblis Dutian mengumpat dengan keras. Permukaan patung itu dipenuhi dengan rune segel Istana Emas Luolan. Rune itu adalah tanda yang dipelajari Qin Mo dari jimat di gudang harta karun Istana Emas Luolan. Ia diam-diam mencetaknya pada patung itu saat sedang menyempurnakannya. Qin Mo juga khawatir dia bisa melarikan diri setelah memasuki patung itu, jadi dia menambahkan segel rune ini. Setelah Qin Mo menyiapkan obatnya, dia menoleh ke Raja Iblis Dutian dari sudut dan berkata dengan serius, ajari aku semua bahasa Youdu yang kau tahu, dan aku akan memerolehmu. Aku percaya hantumu. Raja Iblis Dutian berkata dengan marah, jangan pernah mencoba menipuku lagi. Qin Mo tampak jujur dan tulus, berkata, kita bisa menandatangani perjanjian Tubo, dan setelah itu kamu bisa tenang. Jangan khawatir, Tuan. Hei, kenapa kau mengumpat seperti itu, Raja Iblis? Aku sayang kamu, Paman. Jangan coba-coba membuatku percaya kata pun. Kalau aku percaya kata pun, aku bakal jadi cucu haramu. Si pincang dan guru melayu dengan nyaman di dalam kuali besar. Dengan sup obat di dalam kuali yang menggelegak dan meletus. Rubah kecil, tambahkan bahan bakar ke api. Pria lumpuh itu membukakan mata, memperhatikan rantai emas besarnya melayang dari udara. Ia melirik Raja Iblis Dutian yang masih mengumpat dan berkata sambil tersenyum, Muel, anak kecil ini sudah benar-benar dewasa. Awalnya berpikir kita harus bersama-sama menyingkirkan Raja Iblis sialan ini, tapi ternyata dia bisa melakukannya sendiri. Aku agak khawatir sekarang, bukan untuknya, tapi untuk mereka yang mengendalikannya. Ngomong-ngomong, anak ini belajar dari siapa untuk menjadi begitu jahat dan kejam? Guru Ma menatap lelaki lumpuh itu. Rantai emas besar di sekitarnya juga melayang di udara, dan kucing emasnya hampir menguap. Pria lumpuh itu bertanya-tanya, semua orang di desa ini adalah orang baik.
Dari mana anak ini belajar menjadi begitu berbahaya? Apakah dia menjadi orang jahat setelah meninggalkan desa? Guru Ma terus memperhatikan. Pria lumpuh itu tertawa dan berkata, "Kenapa kau melihatnya? Apa ada yang salah dengan wajahku? Kau membuatku merinding." "Tuan Ma, apakah kau pernah menjadi polisi sebelumnya? Aku selalu merinding setiap kali kau melihatnya." Master Ma menoleh dan berkata dengan tenang, "Saya bekerja sebagai polisi di protektorat selama beberapa dekade, dan kemudian bertugas di kuil Dali. Setelah memecahkan kasus besar, saya menjadi terkenal, dan kuil Liin Agung menemukan saya, jadi saya tidak melanjutkan bekerja di sana." "Pantas saja kau membuatku merasa ngeri." Para biksu di kuil Liin Agung memang kepo. Mereka tetap mencarimu meskipun kau sudah meninggalkan biara. Mereka berdua dikurung dalam api semalaman, sementara Qin Mu mengganti obatnya sekali lagi. Saat fajar menyingsing, Tuan Ma dan si pria pancang bangun dan mandi. Qin Mu telah menyiapkan sarapan, dan keluarga itu duduk untuk menyantap hidangan dengan tenang. Hu Linger berlari untuk membantu Qin Mu mencuci piring. Si pria pincang berdiri dan berkata sambil tersenyum, "Muel, Tuan Ma dan aku tidak akan tinggal bersamamu lagi. Kami akan pergi." Qin Mu segera mengeringkan udara dari tangannya dan berkata, "Sampai jumpa, kakek dan kakek." Tuan Ma mengulurkan tangan dan berkata, "Tidak perlu. Melihatmu baik-baik saja, si pincang dan aku merasa lega. Kami sudah tua, dan kau bisa melindungi dirimu sendiri sekarang." Pria lumpuh itu masih bersandar pada tongkatnya, meliriknya dan berkata sambil tersenyum, "Tuan Tua Ma sedih lagi. Baiklah, ikutlah mengantar kami. Kalau tidak, dia akan sedih selama 2 atau 3 hari." Qin Mu mengikuti mereka dan membimbing mereka menuruni gunung, sambil berkata, "Tuan Ma, kakek Lame, lengan dan kaki Anda baru saja disambungkan kembali. Jadi Anda belum bisa mengerahkan terlalu banyak tenaga. Anda perlu memulihkan diri selama 1 atau 2 tahun. Dan Anda perlu melatih lengan dan kaki Anda secara teratur untuk menghindari masalah di kemudian hari." Guru Ma mengangguk. Pria lumpuh itu mendesah, "Saya sudah terbiasa punya 1 kaki selama 20 atau 30 tahun, dan sekarang kaki yang terpotong itu tiba-tiba tumbuh kembali. Sungguh sulit untuk terbiasa." Ma Ye sangat setuju. Setelah cacat selama separuh hidup, diterima kembali, tetapi aku selalu merasa tidak menerima. Qin Mu mengantar mereka ke gerbang gunung. Pria lumpuh itu tersenyum dan berkata, "Kembalilah. Aku tidak perlu mengantarmu." Guru Ma mengulurkan tangan dan berkata, "Ingatlah untuk pulang ke rumah saat tahun baru." "Saya harus kembali." Qin Mu mengangguk dengan serius dan memperhatikan mereka berdua pergi. Saat Tuan Ma dan si pria pincang berjalan keluar dari ibu kota, si pria pincang berkata dengan haru, "Anak kecil yang kita gendong waktu itu sudah benar-benar dewasa. Kita hampir menyerahkannya pada waktu itu." Tuan Ma mengangguk. "Hampir. Untungnya kau berhasil merebutnya kembali. Kita sudah melatih si kecil ini dengan sangat baik, sehingga dia tidak mudah dibodohi. Saya selalu khawatir dia akan membuat masalah di luar. Sekarang dia bisa kembali ke desa tanpa khawatir." Pria lumpuh itu tiba-tiba berhenti bicara, dan Tuan Ma pun berhenti. Kedua lelaki tua itu memandang ke depan, ke arah sungai Tujiang. Mereka melihat seorang pria paruh baya berdiri di tengah sungai, ombak bergulung-gulung di bawah kakinya, tetapi ia tidak bergerak sama sekali. "Guru, apakah engkau sudah sembuh?" Orang lumpuh itu mengangkat dahi dan bertanya sambil tersenyum. Guru di luar Yankang mengangguk, "Lukaku sudah sembuh." "Bagaimana lukamu?" Guru Ma merentangkan tangannya dan berkata dengan suara berat, "Saya hampir tidak bisa bertarung.
Pria lumpuh itu menggoyangkan kakinya dan mendesah. Muer bilang jangan terlalu keras, tapi kalau kau mau melawan, aku bisa pakai satu kaki. Tuan Kekaisaran cukup sabar. Ketika mendengar kami ada di ruangan itu hari itu. Dia tahu aku telah mencuri barang-barang dari rumahmu, tapi dia tetap memilih mundur. Sungguh tidak mudah baginya untuk bertahan sampai sekarang. Guru Dian Kang berkata dengan tenang. Luka-lukaku sejak hari itu belum sembuh, jadi aku terpaksa mundur. Kalian berdua adalah guru senior, bukan orang jahat. Sekalipun kalian mencuri sesuatu, itu hanya untuk memberikan bantuan bencana. Aku tidak ingin melawan kalian. Selama kalian menyerahkan cakram seumuran, aku akan membiarkan kalian pergi tanpa konflik apapun. Cakram Kaisar, pria lumpuh itu dan Tuan Ma bertukar pandang lalu berkata sambil tersenyum. Aku telah meneliti cakram Kaisar selama lebih dari 20 tahun dan belum menemukan rahasia apapun. Akan kuberikan padamu, tapi aku sudah memberikannya. Memberikannya, tiba-tiba, bintang-bintang muncul di atas kepala Tuan Kekaisaran Yankang, sebuah galaksi yang berkilauan mengguncang bintang-bintang. Jelas sekali bahwa dia sedang gelisah. Kepada siapa kau memberikannya? Dr. Zhongshan Anda dari negara bagian Yankang. Orang yang tersedak itu tersedak dan pergi berdampingan dengan Guru Ma. Dr. Zhongshan, Guru di Yankang tertegun sejenak, memperhatikan kedua pria itu pergi. Ia tidak bergerak, melainkan berbisik, cakram wilayah yang diberikan kepadanya. Ia berani bertahan? Apakah ia merencanakan pemberontakan? Cakram wilayah ini adalah hadiah dari Tuhan untuk Kaisar pendiri, simbol kekuatan pemerintahan, dan konon menyimpan rahasia. Meminta kita meminta untuk mengembalikannya? Ia berdiri di tengah sungai, merenung, menggelengkan kepala, lalu berbalik. Kekuasaan kerajaan tidak dapat ditentukan oleh satu cakram kekaisaran. Kekuasaan kerajaan bergantung pada dukungan rakyat, dan tidak ada kerajaan dengan cakram kekaisaran. Sang cendekiawan duduk di tengah. Qin Mu menuangkan sup obat, membersihkan kuali obat dan tungku obat, lalu mencucinya beberapa kali agar tidak meninggalkan noda. Kemudian, ia menjemurnya di bawah sinar matahari hingga kering. Hulinger juga membantu membersihkan. Melihat cincin giok di atas meja, ia berkata dengan terkejut, "Tuan, kedua tuan itu kehilangan sesuatu." Qin Mu mencondongkan badan untuk melihatnya. Tulisan di cincin giok itu terus berubah dan tampak sangat familiar. Ia berkata, "Ini, cakram kerajaan kakek Lame. Kemungkinan besar cakram itu ditinggalkan di sini oleh kakek Lame. Ketika kakek Lame meninggalkan cakram di sini, beliau selalu mengambil barang-barang di sana dan tidak pernah kehilangan apapun." Ia mengikat kepala, mengikatkan cakram kaisar ke liontin gioknya, dan berpikir, "Aku akan mengembalikannya setelah kita kembali ke desa." Kemudian ia menyeret Raja Iblis Surga keluar, membuka perut patung itu, memainkannya sebentar, memutar arah roda gigi, dan berkata, "Raja Iblis, kau boleh bergerak sekarang." Raja Iblis Dutian mencibir, "Kau menggodaku, aku tidak akan bergerak. Dasar bajingan kecil, saat wujud asliku turun, aku akan membuatmu menderita nasib yang lebih buruk daripada kematian." Hulinger berdiri, tangannya dipinggul. "Tuanku punya 100 cara untuk menjamin menjalani kehidupan yang lebih buruk daripada kematian." Qin Mu berkata dengan penuh arti, "Linger, itu terlalu sedikit." "Bagaimana mungkin 100 cukup?" Raja Iblis Dutian tertawa dan berkata, "Iblis kecil, silakan gunakan metodemu. Kalau aku takut, aku akan menyia-nyiakan puluhan ribu tahun latihanku." Qin Mu menasihati, "Buat apa repot-repot? Kita semua sesama iblis, dan aku salah satunya.
Kalau kau ajari aku bahasa Youdu yang kau kuasai, aku akan melepaskanmu. Bukankah itu pilihan terbaik? Bah, teriak Raja Iblis Dutian. Qin Mu mencibir dan berkata, aku akan mengirimmu ke istana King Yang dan membiarkan Guru Faking membacakan kitab suci Buddha untukmu setiap hari. Guru Faking suka mengubah iblis. Jadi dia pasti akan menikmatinya. Raja Iblis Dutian mencibir, haha, aku iblis yang menjadi dewa. Bagaimana mungkin dia bisa mempengaruhiku? Biarkan Guru Zen Faking yang kau sebutkan itu datang dan lihat apakah dia bisa mempengaruhiku, atau aku akan berubah menjadi iblis. Qin Mu ragu-ragu. Sifat iblis Raja Iblis Dutian sangat kuat. Jika Guru Faking datang untuk mengubahnya, kemungkinan besar ia akan diubah olehnya dan berubah menjadi iblis. Tuan muda, mengapa dia tidak mengubah kita menjadi iblis? Hulinger bertanya-tanya. Raja Iblis Dutian murka dan berteriak, rubah-rubah kecil, apa kau masih butuh aku untuk mengubahmu menjadi iblis? Kalian memang iblis. Aku mengaku kalah kali ini. Cepat bunuh aku. Qin Mu menahannya dan berkata pelan, aku bukan orang seperti itu. Linger, biarkan dia mengikutimu mulai sekarang. Aku akan mengajarimu cara mengendalikan mekanisme di sini. Qin Mu mengajarkan Hulinger cara mengoperasikan mekanisme tersebut. Ia meninggalkan panel kontrol di dada Raja Iblis Dutian. Dengan menekan perlahan kompartemen rahasia di dada, panel kontrol akan keluar secara otomatis. Patung Raja Iblis Dutian yang terbuat dari besi dingin dan kristal emas sangat besar. Tinggi sekitar 60 cm dan 2,5 meter. Qin Mu juga menghabiskan banyak uang untuk patung itu. Pembelian besi dingin dan kristal emas saja menghabiskan 10.000 koin dafeng. Mekanisme patungnya terdiri dari puluhan ribu komponen, dengan 8 atau 900 roda gigi saja, membuatnya sangat rumit. Bahkan jika Raja Iblis Dutian tidak mau bergerak, ia dapat dikendalikan dengan duduk di konsol kendali. Patung itu memiliki 8 lengan di semua sisi dan sangat kuat dalam pertarungan. Sulit bagi orang biasa dengan kekuatan supernatural untuk menembus perlindungan kristal emas besi yang dingin. Terdapat juga tungku kecil pada mekanisme patung. Strukturnya mirip dengan tungku korosif yang ia buat untuk bandit api Fan Yun Xiao, tetapi tungku korosif di kapal Fan Yun Xiao yang rusak adalah yang pertama kali ia gunakan untuk menyempurnakannya. Dan ia tidak memiliki banyak pengalaman. Kali ini, tungku peleburan tersebut tidak hanya jauh lebih kecil, tetapi juga lebih canggih. Duduk di konsol kendali, Hulinger dapat melemparkan batu obat ke dalam tungku bertenaga listrik kecil, dan menggunakan energi vitalnya untuk mengendalikan daya tembak tungku bertenaga listrik tersebut. Bahkan tanpa Raja Iblis Dutian, ia dapat menggunakan mekanisme patung ini sebagai senjata mekanik zirah berat. Jika Raja Iblis Dutian menggunakan mekanisme patung itu sebagai tubuhnya untuk membantu bertarung, maka kekuatan yang bisa dilepaskannya akan luar biasa. Saya khawatir bahkan para master biasa di alam 6 harmoni pun tidak akan sebanding dengannya, dan para master di alam 7 bintang pun tidak dapat memastikan apakah mereka bisa menang. Pendeta Qin menciptakan mekanisme patung ini dari si bisu, si tuli, dan Guru Ma. Baginya, patung itu hanyalah gabungan pengetahuan yang diwariskan kepadanya oleh si bisu, si tuli, dan Guru Ma. Dan ia tidak melakukan banyak inovasi. Satu-satunya inovasi adalah integrasi. Namun bagi yang lain, mekanisme patung ini jelas berada pada level ahli tempa, ahli mekanik, dan ahli rune. Sehingga menciptakan bentuk pertarungan unik lainnya. Hulinger, yang sedang bersemangat, mengabaikan Raja Iblis Dutian di dalam tubuh patung itu.
Ia segera duduk di panel kendali kecil dan mengendalikan mekanisme patung untuk keluar. Kinmu buru-buru berkata, "Longda, ikuti dia dan jangan biarkan dia mendapat masalah." Naga Kilin merespons dan berjalan keluar, mengikuti patung yang menggeram dan roh rubah yang berteriak. Kinmu menatap punggung naga Kilin, hanya untuk melihat kedalamannya hampir menyentuh tanah. Orang ini seharusnya mengurangi asupan makanannya. Kinmu menggelengkan kepalanya. Naga Kilin ini dulunya sangat kuat. Meskipun sering lapar, ia tampak agung dan tak seorang pun berani mendekatinya saat menjaga gerbang gunung. Namun, sejak berikutnya, dia tidak pernah melewatkan seember pil roh api merah setiap hari, dan meminum air dari danau Yulong tanpa ragu-ragu, yang menyebabkan dia menjadi semakin gemuk, dan ukuran tubuhnya bertambah banyak. Bila hal ini terus berlanjut, naga Kilin cepat atau lambat akan berubah menjadi bakso raksasa, yang hanya menimbun saja yang menyangga tanah, sedangkan cakarnya tidak akan mampu menapak tanah. Makanan yang diberikan leluhur kita jelas bukan seember pil roh api merah, kalau tidak, dia pasti sudah gemuk seperti bola. Dia berbohong tentang makanannya. Jadi mulai sekarang, aku akan memberi setengah ember pil roh api merah saja. Kinmu Ping memusatkan pikirannya dan mengaktifkan kembali teknik 3 dan tubuh tiran, berubah menjadi wujud Zhen Xingjun. Manusia dan bertubuh ular, memegang sebuah gulungan di tangannya. Di belakangnya, sebuah portal perlahan muncul. Kinmu berbalik, kegelisahan terguncang, dan dia mengeluarkan suara aneh. Itu adalah bahasa Youdu yang diajarkan kepadanya oleh Raja Iblis Dutian. Raja Iblis Dutian menyebut gerbang Kunyuan. Meskipun makna sebenarnya tidak dapat memastikan apakah itu gerbang Kunyuan. Ia tidak salah mempelajari kalimat ini. Dia melafalkan kata-kata di pintu, dan tiba-tiba gerbang Kunyuan terbuka perlahan, menampilkan ruang gelap tak berujung. Kinmu tertegun. Ia berjalan mengelilingi portal dan melihat halamannya sendiri. Portal itu sangat tipis dan tampak tidak memiliki ketebalan yang sama sekali. Dari sudut pandangnya, ia hanya bisa melihat kegelapan yang sangat tipis berdiri di sana. Tetapi ketika saya berdiri di depan pintu, saya melihat ruang gelap tak berujung. Apakah portal ini yang menghubungkan ke dunia lain? Kinmu tertegun. Ia mengulurkan tangannya dan dengan hati-hati meraih ke dalam pintu, tetapi tidak menemukan sesuatu yang aneh. Apakah ini rahasia alam 5 cahaya? Apakah ada orang lain yang memiliki portal ini di alam 5 cahaya mereka? Pernahkah ada yang membuka dan memasukinya? Dia ragu-ragu. Apa yang akan ia temui jika memasuki portal ini? Mungkinkah kegelapan ini adalah Netherworld yang legendaris? Setelah masuk, bisakah kembali hidup-hidup? Pada saat ini, Kinmu melihat seberkas cahaya datang dari dunia gelap di balik pintu. Itu adalah sebuah perahu dengan 1 orang dan sebuah lampu redup tergantung pada haluan. Cahayanya redup, dan perahu itu sedang berlayar ke arah ini. Di bawah cahaya lampu di haluan kapal, seorang lelaki tua duduk di sana membuat manusia dan kuda dari kertas. Cahaya lampu itu bergoyang, dan suasananya tampak sangat sunyi. Ia mencoba menjulurkan kepalanya melalui pintu, tetapi melihat lelaki tua itu mengangkat tangannya untuk menurunkan lentera, dan menyinarinya dengan cahaya. Kinmu diterangi oleh cahaya itu, dan tiba-tiba dia merasa seolah-olah ketakutan membeku dan dia tidak bisa bergerak. Lelaki tua di atas perahu itu menggantungkan lampu di haluan. Dan cahayanya tak lagi menyinari Kinmu. Ia akhirnya menghela nafas lega. Tiba-tiba, Kinmu merasakan hawa dingin di punggungnya. Ia melihat ke bawah dan mendapati dirinya berdiri di atas perahu. Di samping lelaki tua itu, perahu perlahan berbalik.
Qin Mu menoleh ke belakang dan melihat cahaya datang dari portal di jarak jauh. Di depan portal itu, ia berdiri di sana, melihat ke sini. Di depan gerbang, tubuhnya tampak membeku di sana, tidak bergerak. Saya masih di depan portal, jadi siapa saya di sini? Dia mengamati sekelilingnya dan melihat kegelapan di sekelilingnya. Hanya ada lampu di kapal dan cahaya yang datang dari gerbang Kunyuan. Hatinya membeku. Lelaki tua di atas perahu yang membuat manusia dan kuda kertas itu menyinarinya dengan cahaya. Lalu mengambil jiwa dan membawanya ke atas perahu. Dia sudah menjadi cangkang tanpa jiwa di depan portal. Aku belum mati, kenapa kau mengambil jiwaku? Tanya Qin Mu pada lelaki tua itu. Orang tua itu tidak menggubrisnya dan terus berkonsentrasi membuat manusia kertas dan kuda kertas. Qin Mu menoleh ke belakang dan melihat gerbang Kunyuan semakin menjauh. Yang membuatnya semakin panik. Raja Iblis Dutian memang menyembunyikan sesuatu. Portal itu mungkin bukan gerbang Kunyuan, kalau tidak, lelaki tua itu tidak akan mengambil jiwa. Dia melompat dari perahu. Sekarang dia sudah tidak terlalu jauh dari portal. Mungkin dia bisa kembali ke portal dan kembali ke tubuhnya. Namun, setelah ia melompat dari perahu, ia tidak jatuh ke udara seperti yang dibayangkannya. Di luar perahu, yang ada hanyalah kegelapan, kegelapan yang tak berujung. Ia seperti orang yang hampir tenggelam, tangan dan kakinya meronta-ronta. Tetapi ia tidak punya tempat untuk bersandar. Ia hanya bisa menyaksikan dirinya tenggelam semakin dalam ke dalam kegelapan. Ia mendongak dan melihat perahu kecil di kegelapan yang semakin menjauh darinya. Cahaya di haluan semakin mengecil dan redup hingga hampir tak terlihat. Raja Iblis Dutian licik itu berencana menyerangku. Qin Mu merasa seperti terjerumus ke dalam mimpi buruk kegelapan yang tak berujung. Tak ada jalan keluar dari kegelapan yang semakin pekat. Dan tak ada jalan untuk melawan atau menyelamatkan diri. Ini adalah kegelapan yang suram dan kejatuhan yang tak ada harapan. Dan kapal yang dapat membawa kedamaian telah berlayar menjauh. Tiba-tiba, Qin Mu mengerahkan seluruh kekuatan dan berteriak dengan ketakutan, ketakutan bahasa Youdu yang diajarkan Raja Iblis Dutian. Nadanya yang samar-samar terdengar lembut dan kasar. Sangat sulit diucapkan, tetapi hanya bisa diteriakkan oleh jiwa. Setelah dia selesai berbicara, tiba-tiba terdengar suara yang sama samar dan kunonya dari kegelapan tak terbatas. Suara ini juga berbicara dalam bahasa Youdu. Kedengarannya seperti melantunkan kitab suci, dan juga seperti para leluhur kuno sedang mengadakan upacara pengorbanan. Menyumbangkan nyawa dan darah mereka untuk mempersembahkan kurban kepada dewa berat yang memikul segalanya. Qin Mu segera merasakan tubuhnya perlahan naik, dan kecepatan naiknya menjadi semakin cepat. Dan akhirnya berubah menjadi aliran cahaya. Dia melihat kapal di aliran cahaya, dan kemudian dia melihat portal. Aliran cahaya bersiul, terbang keluar dari kegelapan. Dan meresap ke tubuh Qin Mu di portal. Tubuh Qin Mu bergetar hebat, napasnya berat, dan tubuhnya dipenuhi keringat, seolah-olah dia baru saja keluar dari udara. Di balik gerbang, perahu kembali mengapung perlahan. Lelaki tua di perahu itu mengawasinya, tetapi kali ini ia tidak memegang lentera untuk menyinarinya. Qin Mu berdiri di depan portal, siap untuk menghilangkan wujud Star Suppressing Lord-nya dan membuat portal itu menghilang. Ia berteriak, "Saudara Dao, apa maksudmu?" Pandangan lelaki tua itu berada di dekatnya. Lalu perahu itu berputar dan berlayar menuju kegelapan. Agunglah Kun Yuan, sumber segala sesuatu, dan ia mengikuti kehendak surga. Kun itu tebal dan menampung segalanya, keutamaannya tak terbatas. Ia luas dan mulia, dan segalanya berkembang.
Kuda betina itu seperti bumi, menjelajah tanpa batas, lembut dan teguh. Seorang pria sejati, ketika bepergian, pertama-tama tersesat. Lalu menemukan perjalanan. 1. Kata-katamu itu sangat dalam. Jika kau mengutarakan lebih awal, jiwamu takkan terkekang. Perahu itu berlayar semakin jauh, perlahan menghilang. Suara lelaki tua itu terdengar, semakin samar. Gerbang ini adalah gerbang Youdu Chengtian, Kun Yuan Chengtian. Hantu dan dewa bisa masuk. Tetapi kau tidak bisa masuk. Raja Iblis Dutian benar-benar telah menyakitiku. Kinmu sangat marah, lalu tertawa bahak dan berkata, tapi bahagia aku tidak kehilangan nyawaku. Aku hanya harus menghadapinya perlahan-lahan. Hei, jiwaku sepertinya sudah sedikit berubah. Ia merasa jiwa menjadi jauh lebih kuat setelah perjalanan ke Youdu. Kinmu berjongkok dan mengaktifkan teknik 3 dan tubuh tiran. Ia langsung merasakan kekuatan tak terlukiskan datang dari gerbang Chengtian, menyehatkan jiwa. Dia tak bisa menahan diri agar tidak tercengang. Meskipun Raja Iblis Dutian berbohong kepadanya, dia tidak sepenuhnya berbohong. Apa yang disampaikan Raja Iblis Dutian benar. Jika dia bisa mengenali karakter Youdu di portal dan membukanya, dia memang tidak akan memiliki kekurangan dalam pengeremannya dan akan lebih baik daripada Master Nasional Yan Kang di alam ini. Wujud Dewa Penekan Bintang di alam 5 bintang sangatlah penting baginya dan merupakan kunci pengembangan jiwa. Setelah sekian lama, Kinmu merasa jiwa semakin stabil. Ia menatap buku di tangannya dan menyadari bahwa kata-kata di dalamnya perlahan menjadi lebih jelas. Kata-kata aneh berbentuk burung, binatang, serangga, ikan, matahari, dan bulan muncul di atasnya. Meskipun dia tidak mengenali kata-kata ini, dia tampaknya memahami maknanya. Saat pandangan menyapu kata-kata itu, misteri kata-kata dalam buku itu secara otomatis menjadi pengetahuan dalam pemikiran.